Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, adik-adik di rumah apa kabar? Ya, puji Tuhan adik-adik, pagi ini kita semua boleh berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Kita boleh bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan kita memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik di rumah pagi ini apa kabarnya? Sehat? Kuat? Wow, luar biasa kasih Tuhan ya. Tuhan Yesus begitu baik. Sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan badan yang sehat, kuat untuk memuji Tuhan. Ya, adik-adik di rumah sudah sarapan? Sudah minum susu atau minum teh? Ya, kalau begitu adik-adik pasti sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, karena pagi ini kita mau beribadah menghadap hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena 1 minggu ini Tuhan menyertai kehidupan kita. Oke adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa dengan duduk yang manis. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pagi ini kami anak-anak-Mu sudah bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Bapa di sorga, pagi ini kami mau beribadah. Biarlah dalam ibadah kami ini Tuhan, kami boleh menaikkan puji-pujian yang terindah kepadamu, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya boleh jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ayo kita berdiri. Kita mau puji Tuhan ya. Ya, lagunya dengar dia panggil nama saya. Ya. Jadi hari Minggu itu Tuhan Yesus memanggil anak-anaknya ya. Ayo bangun, kita mau ibadah ya. Jadi pagi-pagi, oh iya, Tuhan Yesus panggil saya. Pagi ini saya mau ibadah sama teman-teman. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, dengar dia panggil nama Ai. Dengar dia panggil nama Noel. Siapa lagi ya? Oh iya, dengar dia panggil nama Jessica. Jadi semua adik-adik dipanggil Tuhan untuk beribadah. Oke, kita menyanyi bersama-sama semuanya berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Salam teman-teman, selamat hari Minggu teman-teman. Teman-teman ada yang di rumah, ikuti saya yuk. Dengar dia panggil nama saya.
Ya, adik-adik semuanya bernyanyi dengan gembira. Kenapa? Karena mendengar panggilan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama bernyanyi, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Ya, tadi sudah nyanyi, saya senang berdoa. Ya, sekarang kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau mendengarkan cerita indah firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami Tuhan, sehingga kami mampu memahaminya dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Amin. Ya, adik-adik, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 2, yaitu kelahiran Musa. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, Tentulah
Ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Sahut putri Firaun kepadanya. Baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, Karena aku telah menariknya dari air. Ya, terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yaitu kelahiran Musa. Nah, adik-adik, dalam satu keluarga ini, mereka adalah suku Lewi yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada ayahnya bernama Amran, ibunya Yakobet, kakaknya Harun, kakak laki-laki ya, kakak perempuan Miriam, dan ada dedek bayi yang baru lahir. Nah, pada saat itu di Mesir, adik-adik, Raja Fir'aun sangat kejam. Ya, dia mau memusnahkan setiap bayi laki-laki orang Israel. Nah, ibu Yakobet ini ya dan bapak Amran punya dedek bayi. Ya, aduh gimana ya mau disembunyikan dedek ini? Soalnya dia kan dedek kalau basah popoknya pasti nangis kan? Ya, adik-adik di rumah siapa yang punya ada dedek bayi? Ya. Terus kalau terlambat minum susu, nangis adeknya. Akhirnya dedek bayi ini semakin besar, ya. Terus kakaknya Miriam bilang, "Ibu, bagaimana kita mau sembunyikan dedek bayi ini? Nanti raja tahu loh. Kalau raja tahu, dedek bayi bisa dibunuh." Akhirnya Tuhan Yesus menolong dedek bayi ini. Tuhan menuntun ibunya untuk membuat keranjang, kemudian diisilah dedek bayi itu di keranjang tersebut lalu dibawa ke sungai. Kemudian kakaknya yang perempuan, Miriam, melihat dedek bayi itu dibawa di sungai. Datanglah putri Fir'aun sedang mandi. Pada saat dia mau mandi, dia melihat, wow, ada keranjang isinya dedek bayi. Wow, kita lihat yuk. Oh, cantik sekali bayinya. Ya, akhirnya datanglah kakak dedek bayi ini, namanya Miriam. "Putri, bolehkah saya mencarikan ibu yang akan menyusui bayi ini?" Terus dia katakan, "Oh iya, silakan kamu carikan." Akhirnya Miriam memanggil ibunya dan mereka bersukacita kembali karena bayi Musa selamat dan kembali dibawa ke rumahnya untuk disusui ibunya, dipelihara, dan mereka bersukacita berkumpul kembali. Nah, itulah adik-adik penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada keluarga Musa. Yang tadinya mau dibunuh, menjadi tidak dibunuh karena ditolong oleh putri Fir'aun. Akhirnya dia boleh dibawa kembali ke ibunya, berkumpul bersama kakaknya Miriam, terus kakaknya Harun, mamanya dan papanya. Ya. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bahwa sekalipun ada perintah untuk membunuh setiap bayi, tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia mau menyelamatkan Musa. Karena kenapa adik-adik? Musa diselamatkan Tuhan karena Tuhan mempunyai
rencana yang indah buat kehidupan Musa, di mana dia dipakai Tuhan adik-adik untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, lewat Musa maka bangsa Israel akan dituntun kembali ke tanah Kanaan. Ya, nanti lanjutan ceritanya seperti itu ya adik-adik, yang kita pahami saat ini bahwa sekalipun kita kecil, siapapun kita, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kehidupan kita. Kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah membuat masa depan yang indah buat kita semua. Buat adik-adik kecil karena Tuhan berkata, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Nanti kita sama-sama saksikan video bagaimana dedek bayi yang bernama Musa diselamatkan Tuhan. Oke adik-adik, selamat menyaksikan. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, akankah kupanggil bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun itu kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, sekarang kita mau menyanyi Aku Anak Sekolah Minggu ya.
Anak sekolah minggu, dengar-dengaran ya, karena anak sekolah minggu adalah anak Tuhan yang Tuhan mau pakai kelak menyatakan kemuliaan Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran akan dipimpin oleh teman kita, Felin. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itu tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itu tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan bersama teman kita, Gerli, Felin, dan Fania. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Sekarang kita mau berdoa ya. Ya, kita mau doa syafaat. Ya, kita duduk manis, lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam sorga, puji syukur kehadirat-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita indah firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa sejak bayi, dan Tuhan, Engkau memakai Musa luar biasa Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau mau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami Tuhan, kami yang sudah bersekolah, Tuhan lindungi kami, mampukan kami untuk terus belajar Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, akal budi dan kepandaian. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kami untuk tekun belajar, mengejar cita-cita di dalam Tuhan. Bapa, kami yang masih bayi dan dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati juga kami di rumah Tuhan, lindungi kami, berikan kami kesehatan selalu Bapa, dan biarlah Tuhan kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, berkati Mama, Papa, Oma, dan Opa yang selalu setia mendampingi kami. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mengucap syukur buat teman kami Kris Tuhan yang beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit, namun karena kasih-Mu begitu besar Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan teman kami Kris Tuhan, dan saat ini dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan terus memberkati Kris Tuhan, sehingga dia boleh sehat kembali Tuhan, dan dia boleh ceria kembali,
untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik Timothy yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan adik Timothy. Biarlah Tuhan memberkati makanan adik Timothy dan obat-obatan serta dokter yang merawat adik Timothy. Sehingga adik Timothy pun Tuhan boleh sehat kembali dan boleh ceria kembali Tuhan. Dan dia selalu bersuka cita bersama mama papanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi teman-teman kami yang lain yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga tolong sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memberikan persembahan, Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Tuhan, inilah doa kami, Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita berdiri, kita menyanyi, Aku Diberkati. Ya, terima kasih adik-adik. Semuanya bersuka cita pagi ini. Semuanya menyanyi dengan penuh semangat, penuh gembira. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah pagi ini, mari kita berdoa, terima berkat Tuhan. Ya. Kasih karunia Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkahmu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pagi ini. Ya saat ini Ibu Guru belum bisa memberikan ayat hafalan dulu adik-adik. Karena kita sekarang sedang gangguan jaringan ya. Dan Ibu Guru minta maaf, minggu lalu kita ibadahnya sore ya. Ya Ibu Guru minta maaf ya adik-adik, itu semua karena gangguan jaringan. Jadi nanti minggu depan lagi kalau jaringannya bagus, kita kembali menghafal bersama-sama ayat hafalannya ya.
Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Selamat hari Minggu. Ya, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.